waktu operasi pertama itu eh, enak, udah nggak keras gitu. Rasa sakitnya juga sudah berkurang gitu. Oke. Tapi ya itu tadi, selang 2 minggu kok timbul lagi, mengeras Hmm. lagi. Waktu pertama kali dibilang nih Kak ya terdiagnosa TB mastitis, itu Kakak berpikirnya itu sakit apa sih Kak sebenarnya? Ya, saya mikirnya cuma gini, kok bisa saya sakit kayak gini? Mm-mm. Saya dapat dari mana? Saya bilang gitu, sempet Heeh. shock juga, ini saya bisa sembuh enggak? Kan setahu saya kalau TBC itu kan cuma menyerang paru-paru gitu. Betul. Terus saya berpikir, ini nanti anak saya ketularan enggak? Suami saya juga masih ada orang tua juga yang sakit, autoimun juga kan. Mm-mm. Ibu mertua saya saat itu. Tapi ya udahlah, pasrah, gimana alurnya saya ikutin gitu. Terus akhirnya saya ketemu sama dokter paru, dijelaskan kalau TB, iya ditanya dulu, kamu ada batuk enggak, ada sesak nafas Mm-mm. enggak, berat badannya gimana. Iya. Ya saya ngomong, saya itu enggak batuk, saya juga enggak sesak nafas, saya demam itu waktu, pokoknya kalau ini lagi sakit banget gitu saya demam tuh. Mm. Terus dijelaskan kalau TB mastitis itu dia nggak menular, jadi kamu nggak perlu khawatir gitu. Ya, pengobatannya memang lebih lama. Awalnya saya itu harus 12 bulan tuh, tapi seiring berjalannya waktu karena progresnya bagus katanya dokter, jadi Mm-mm. saya diangkat jadi 9 bulan. Oke, baik-baik. Tapi di lingkungan itu berarti baik itu keluarga atau suami itu sama sekali belum ada yang pernah terkena ya, Bu ya? Terkena Betul, TB paru betul. atau TB itu di keluarga atau di lingkungan juga nggak ada ya? Ya. Oke, jadi ini Eh, bener-bener Kak Tina pun kaget ya, kenapa bisa iya, sampai terkena nih TB mastitis atau TB payudara. Sempat terfikirkan tertular dari mana juga berarti ya Kak ya? iya, iya. Saya itu kan setiap bulan itu saya kan selalu rutin ke rumah sakit buat kontrol ibu ya. Saya cuma berpikirnya apa saya itu ada pasien TB tapi dia nggak pakai masker atau gimana. Tapi kan di saat posisi itu kan lagi COVID ya kan Kak, Hmm. masih semua harus pakai masker kan, gitu loh. Saya juga bingung saya tuh dapat sakit ini dari mana gitu. Shock juga sih Kak. Shock ya. Baik. Tapi sempat ada ini nggak Kak pas ketahuan nih ternyata akhirnya kan TB ya atau infeksi. Kan awalnya dibilang itu tumor ya. Kemudian walaupun Ya, tumor jinak akhirnya ketahuan ternyata penyakitnya itu adalah penyakit infeksi. Apa perasaan ya. Kakak waktu itu pada sampai akhirnya tahu ternyata ini bukan tumor begitu? Pertamanya sih kan kalau waktu tumor jinak itu lega. Oh jinak gitu, berarti kan itu nggak terlalu berbahaya. Ya, Tapi setelah ini TB, ya itu tadi Kak, saya shock, takut, campur jadi satu. campur ya. Saya bisa sembuh nggak gitu. Mm-mm. Baik. Waktu itu Ya, yang ditakutin tuh lebih ke arah apa, Kak? Berarti lebih ke arah ketakutan sebenarnya bisa sembuh atau tidak, kemudian apakah menular ke keluarga, suami, anak begitu ya, ya, Kak ya? yang ditakutkan itu nanti saya menularkan nggak ke Hmm, anak-anak saya gitu, oke. ke keluarga, intinya ke anak, suami, sama orang tua. Orang tua saya, ibu mertua saya kan rentan, sakitnya juga autoimun saat itu. Oke, baik, Makanya itu baik. tadi campur aduk misalnya. Hmm. Tapi tidak apa pernah terlintas mungkin untuk tidak memulai pengobatan seperti itu pernah nggak, Kak? Nggak, Nggak ya? saya Oke. ikutin semua alur apa yang dokter bilang saya harus laksanakan. Saya mau sembuh gitu. Kasihan anak saya. Gitu. Oke,
berarti memang udah ada tekad yang besar, dan sebelumnya juga kakak tahu ya bahwa mungkin TB ini di luar sana ada tapi bisa sembuh begitu ya kak ya. Ya. Oke, waktu abis terkena TB mastitis ini kan kakak punya anak ya berarti ya tadi ya sempat disinggung. Iya. Anaknya kecil atau sudah dewasa kak? Anak saya yang pertama kelas 2 SMP, yang kecil 5 tahun TK, masuk TK. Oke, itu sempat akhirnya diperiksakan juga nggak kak? Atau bagian mana? Sempat ada dari pihak puskesmas datang ke rumah. Dia membawa alat tes dahak. Oke. Terus taunya saya itu TB paru. Oke, baik. Soalnya dari informasi dari rumah sakit ada pasien TB yang beralamatkan di sini. Gitu. Tapi sebelumnya itu dari pihak puskesmas itu konfirmasinya ke pihak RT dulu. Jadi sama Bu RT-nya bilang tolong dijaga identitasnya karena ini dia sakitnya TB paru TBC gitu. Kan kalau kan belum ada yang tahu kalau TB itu bisa menyerang ke organ lain kan gitu. Jadinya takutnya nanti menular atau gimana ya. Saya gini, harusnya ibu itu konfirmasi ke pasien dulu, Bu. Saya bukan TB paru, saya TB mastitis. Ya saya jelaskan kalau TB mastitis, dokter di RSUD Nyipang itu bilangnya kalau TB mastitis itu tidak menular. Terus ditanya dari keluarga ada yang batuk enggak, ada yang demam enggak, berat badannya gimana gitu. Ya saya jelaskan kalau enggak ada yang batuk, enggak ada yang sesak nafas juga gitu. Makanya kan terus tidak ada pemeriksaan lebih lanjut. Tapi alhamdulillah sih anak-anak sama suami, adik itu juga sehat semua, alhamdulillah. Sehat ya ibu kak ya. Iya. Oke. Ya. Sama waktu itu berarti kan ada suami, anak, ibu mertua ya. Bagaimana kak waktu itu respon keluarga pada saat mengetahui kakak terkena TB mastitis ini? Apakah mereka sangat mendukung untuk menuntaskan pengobatan atau justru bagaimana? Terutama mungkin keluarga dan di sekeliling ya. Kalau yang paling menguatkan suami ya kak Ibu. Kalau berbicara support, maaf ya jadi melo. Nggak apa-apa Kak Tina. Kalau saya sakit, saya udah nggak punya orang tua kak. Sebenarnya support paling besar itu saya ingin dapatkan dari bapak. Tapi karena bapak udah nggak ada, jadi support terbesar itu suami. Suami yang menguatkan saya harus berubah, sembuh demi anak-anak gitu. Jadi peran suami kalau nggak ada ya support suami itu menggantikan support dari bapak saya. Support yang diberikan dari suami, kalau mungkin kita ingat-ingat sedikit ya Kak Tina, waktu itu seperti apa Kak support yang diberikan oleh suami kakak? Ya, adik harus jalani pengobatan. Apa yang disarankan dokter itu harus dilaksanakan. Jangan sampai telat minum obat. Harus tepat waktu obatnya gitu. Meskipun kadang ada rasa jenuh minum obat itu. Kenapa harus setiap hari seperti ini? Obatnya kok besar-besar banget. Dalam perut kosong juga harus saya minum obatnya, capek. Tapi kembali lagi suami support. Ingat anak-anak masih butuh kamu harus sembuh gitu. Berarti hari demi hari suami kakak selalu menemani ya untuk proses pengobatan sampai akhirnya 9 bulan kemudian betul-betul dinyatakan sembuh ya kak ya? Iya. Oke, kalau mungkin di luar dari lingkup keluarga, mungkin dari teman-teman atau saudara-saudara yang lain bagaimana kak? Sebenarnya kalau dari saudara sih support. Dari saudara saya sendiri, saya ini kalau untuk sakit saya itu saya nggak mau bilang ke siapa-siapa, cukup saya, suami dan keluarga saya yang tahu. Taunya mereka saya sehat gitu aja, nanti nggak terlalu banyak berpikiran gitu. Oke, baik. Jadi memang tidak terlalu bercerita banyak ya ke
luar atau selain dengan keluarga ya. Oke. Waktu itu kalau kakak ingat-ingat sebenarnya tantangan paling berat apa kak selama dalam proses pengobatan? Mungkin tadi satu sudah disebut ya bahwa ada rasa jenuh kadang pasti ya dalam Iya, pengobatan, namanya iya. juga pengobatan TB itu kan memang cukup panjang ya kak ya. Nah mungkin selain rasa jenuh waktu itu ada nggak kak tantangan lain yang mungkin kakak rasa tuh cukup sulit gitu untuk menuntaskan pengobatan? Kalau sulit sih enggak. Cuma paling itu aja efek dari obatnya itu loh. Efek ya. Efek Iya dari iya. ya Waktu itu. itu apa kak yang dirasain efek yang paling mungkin sangat mengganggu gitu? Kalau awal-awal itu gatel. Oh Gatel gatal. itu dari ujung kepala sampai ujung kaki itu Mm-mm. gatel sampai merah-merah semua kan badan. Nggak kuat sampai saya tuh nangis, kenapa ini kok gatal banget. Saya tuh belum tahu kalau ternyata efek obat TB itu bikin gatel. Mm-mm. Terus setelah 2 minggu saya kontrol, saya bilang sama dokter, "Dok, kok badan saya gatal semua gitu." Ya. Oh, ini memang efek obat TB-nya itu memang ada yang bikin gatal. Mm-mm. Makanya kemarin saya berikan obat lepasan biar Oke. kita bisa tahu mana obat yang bikin kamu alergi gitu. Terus akhirnya ya dicari Mbak, obatnya yang bikin gatal itu dicari. Ketemu apa itu pirazinamid ya. Iya. Tapi seketika itu kan sama dokter dihentikan. Ya udah kamu minum yang ini ethambutol, isoniazid sama rifampicin-nya aja. Pirazinamidnya nggak usah di skip dulu. Tapi setelah ini di skip kak, ini mengeras lagi payudara saya. Dari jarak Terus saya bilang berapa sama itu Bu? Mungkin dari jarak berapa? sekitar yang awal tuh 2 minggu sekali kak. Oke. Nah, setelah 2 minggu itu saya ngomong dok, setelah pirazinamid dihentikan memang saya nggak gatel, cuma payudara saya mengeras lagi. Itu kan itu kan aksesnya masih keluar terus ya. Saya itu kan belum lepas pakan juga, lama banget itu. Aksesnya kan keluar terus, nah, tambah mengeras lagi. Takutnya nanti saya malah masuk ruang operasi lagi. Oke. Kan itu saya udah kayak takut gitu loh masuk ruang operasi, takut sakitnya itu. Makanya itu terus, nah ini nanti kalau saya kasih pirazinamid nanti kamu gatal lagi nggak apa-apa. Biar saya tahan aja gatalnya, yang penting saya nggak keras lagi. Saya takut kalau masuk ruang operasi lagi, saya bilang gitu. Akhirnya berarti sempat mengkonsumsi, kemudian diganti, tapi setelah diganti itu muncul lagi efeknya, itu payudaranya mengeras kembali ya kak ya? Ya. Akhirnya makanya setelah konsultasi diputuskan untuk kembali lagi mengkonsumsi pirazinamid dan keluhannya berkurang berarti? Dikasih. Iya, setelah pirazinamid masuk lagi, itu empuk lagi, udah nggak keras. Oke. Jadi kenyal lagi, tekstur payudaranya mulai kembali lagi normal. Kalau untuk sensasi gatalnya kembali ada atau bagaimana kak? Ada. Ya. Cuma saya tahan. Yang penting ada obat buat nanggulangin gatalnya gitu aja. Saya tahan gatal ya gatal, cuma saya tahan. Yang penting payudara saya nggak mengeras lagi gitu. Oke. Berapa lama tuh kak sampai akhirnya efek samping gatalnya itu udah berkurang atau sama sekali tidak ada gitu? Sakit itu nggak mengenal usia Bu. Kalau boleh pilih, saya nggak mau sakit seperti ini. Terima kasih untuk suami, anak-anak, dan juga saudara untuk support ke saya, menguatkan supaya saya bisa sembuh.